Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yomek. Bincang kita kali ini bersama Bang Rizon. Jangan lupa like, share, and subscribe Yomek TV. Baik, Bang Rizon. Yes. Mungkin awal-awal kita pengen profile Bang Rizon mungkin dari kota mana sampai nyemplung ke OneCare. Mungkin ada sejarah-sejarah sebelumnya. Ya, memang kalau lihat profil saya ataupun ditanya kerjaannya gitu ya, memang saya dari backgroundnya memang asal awal bekerja memang di bidang layanan, jasa ya, jasa, mulai dari bidang perhotelan, kemudian sampai ke bidang transportasi laut. Nah sekarang lebih banyak di dunia penerbangan. Penerbangan pun juga mulai dari komersial, komersial ada beberapa perusahaan yang pernah saya masukin, termasuk perusahaan daerah Provinsi Riau juga salah satunya. Kemudian juga terakhir saya bertugas di suatu maskapai perusahaan swasta Indonesia juga, di mana dari Pekanbaru mempunyai rute banyak sekali waktu itu. Di tahun 2015 sampai 2018 awal. Lumayan, hampir 3 tahun ya, lebih kurang berjalannya. Dan dari starting dari Pekanbaru itu mengcover ke daerah Kepulauan Riau sampai ke Malaka dan juga ke Palembang. Jadi dalam sehari itu ada 3 rute yang ditempuh. Palembang sekali, ke daerah Tanjung Pinang sekali, ke Malaka setiap hari. Jadi ada 3 kali sehari waktu itu. Nah, di situ ke Malaka itu banyak untuk layanan di bidang angkutan orang sakit kan gitu ya. Nah, kita memberikan layanan itu tapi sifatnya tidak seperti provider yang memang medical transportasi. Kita hanya memberikan sebatas yang bisa kita berikan gitu. Nah, sampai sekarang saya di OneCare betul-betul di bidang medical transportasi kan gitu. Dimana kalau betul-betul di medical transportasi itu memang betul-betul detail ya, dari persiapan pasien, asesmen pasien oleh pihak medical team kita, dokter dan perawat, kemudian dokternya menyatakan fit to flight, maka baru kita persiapkan untuk kesiapan yang lain, mulai lebih dari spesifik lebih spesifik dan detail. Persiapan dari transportasi yang dipilih oleh pihak pasien, mau air ambulan atau komersil seperti itu ya. Nah itu kita siapkan sampai ke persiapan equipment mediknya, dan juga arrangement di ground service-nya, ambulan keberangkatan maupun ambulan kedatangan. Itu kita siapkan juga sampai ke transportasi untuk keluarga supaya bisa sampai barengan, berangkat barengan sampai di rumah sakit tujuan juga sama-sama dengan pasiennya. Nah seperti itu kita lakukan persiapan sampai ke tujuan yang dituju oleh pihak pasien itu clear. Alhamdulillah. Baik Bang, kita coba bahas sedikit soal OneCare. Aktivitas Abang, mungkin kenapa sampai jatuh hati ke OneCare nih Bang? Jadi OneCare Partner ini adalah perusahaan swasta Indonesia. Ya, di mana kita di bawah naungan PT Raka Sandi Wankarindo. Nah, OneCare Partner ini merupakan divisi yang kita siapkan untuk melayani untuk transportasi angkutan medis. Gitu. Jadi pasien-pasien berarti yang betul. Jadi memang masyarakat umum yang membutuhkan untuk kemudahan dan percepatan, dan juga mengatur perjalanan sebelum keberangkatan pasien yang akan dibawa ke tujuan yang perobatan selanjutnya, gitu. Berarti tidak hanya dalam negeri, luar negeri juga ya? Iya, kalau dalam negeri itu udah pasti kan kebanyakan kan rujukan banyak di kota besar, seperti dirujukan ke Jakarta, Surabaya, gitu. Kalau Sumatera rujukan mungkin ke Medan atau Palembang, gitu. Karena di sana adalah rumah sakit yang cukup besar,
yang bisa dirujuk. Kalau di Jakarta kan banyak, ya kan gitu. Surabaya juga banyak. Begitu juga untuk wilayah timur, Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, itu kan banyak rujukannya ke Kupang. Gitu loh. Kalau Kupang tidak bisa, baru rujukannya ke Bali, ya kan? Atau ke Mataram, Lombok, ke Bali. Tidak bisa juga, rujukannya ke Surabaya. Atau ke Jakarta. Atau ke level 4 selanjutnya, ke internasional. Ya, mungkin ke Malaysia atau Singapura. Gitu. Bahkan lebih dari situ ada juga ya? Ya, tapi kalau untuk Asia seperti ke Jepang, Tokyo gitu ya, India itu kebanyakan pasien-pasien berasal dari Jakarta sih. Ya, kalau India kan banyak kan ada yang transplantasi ginjal seperti itu ya. Ini di Pekanbaru. Ini berarti cabang ya? Pusatnya di mana, Bang? Ya, kita untuk pusat One Care-nya, kalau pusatnya ada di Lombok. Dan Bali. Nah, kita tersebar di 9 kota. 9 kota. Ya, mulai dari Bali, Lombok, kemudian Surabaya, Jakarta. Untuk Sumatera ada Pekanbaru dan Medan. Untuk Kepulauan Riau ada di Batam. Kemudian di Kalimantan ada di Balikpapan. Di Nusa Tenggara Timur ada di Kupang. Gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kita buka di Makassar. Ya. Sulawesi ya. Jadi sekarang memang sudah kita siapkan 9 kota di Indonesia, di mana untuk bisa cover di daerah-daerah yang membutuhkan itu, kita memudahkan untuk reposisi medical team. Gitu. Jadi misalnya dari Pekanbaru bisa backup untuk ke Padang, Palembang, Medan, bahkan sampai ke Batam. Yang di Batam bisa backup ke Kepulauan Riau-nya. Gitu. Sampai ke luar negerinya ya, ke Singapura atau Malaysia yang melalui ferry. Gitu. Gitu. Kalau Medan, kebanyakan orang perobatan ke luar negerinya kan ke Penang. Atau Singapura. Gitu. Seperti itu. Ini saya lihat ada helikopternya. Mungkin tidak hanya helikopter mungkin yang bisa dipakai pasien. Ya, kita untuk menyiapkan untuk transportable-nya, tentu menggunakan unit air ambulan ya. Kita sebut ada air ambulan atau medical air charter gitu loh. Kalau air ambulan itu di mana memang di dalam cabin dalam pesawat itu konfigurasinya sudah disiapkan untuk memang untuk angkutan orang sakit. Ada life stretcher-nya, ada ketersediaan oksigennya, ketersediaan tempat tidur pasien khusus, ketersediaan untuk seat di mana untuk 2 medical team dan beberapa orang keluarga. Gitu. Itu kalau untuk yang medical charter ataupun air ambulan. Dan itu pun juga ada yang jet, ada yang propeller ya. Nah, itu konfigurasinya kadang-kadang berubah. Perbedaan tipe pesawat pasti konfigurasinya ada perbedaannya juga. Tapi sama-sama fungsinya untuk angkutan orang sakit. Nah, kapasitasnya dari berapa tuh? Kalau untuk rata-rata sih kalau untuk air ambulan itu 1 pasien dengan life stretcher-nya atau tempat tidur khusus itu pasien, kemudian 2 untuk medical team, dokter dan perawat, kemudian 2-3 untuk keluarga. Nah, itu yang disiapkan di dalam konfigurasi dalam suatu air ambulan, pesawat air ambulan. Air ambulan. Ya. Oh, yang helikopter? Nah, kalau helikopter memang seperti di belakang kita ini kan Bell 407. Ini memang ada keterbatasan. Yang jelas untuk 1 pasien dengan stretcher-nya, kemudian 2 medical team, dan hanya bisa 1 keluarga. Ya gitu, karena tergantung dengan tipe helikopternya juga. Ya kalau lebih besar seperti yang tipe Airbus ya bisa 2 keluarga. Sejauh ini yang dari Pekanbaru dari mana pasiennya? Kalau dari Pekanbaru untuk rujukan perobatan internasional itu banyak ke Malaka. Ya, 80% ke Malaka. Sisanya baru mungkin Singapura atau ke Kuala Lumpur. Cenderung ke luar negeri ya? Ya, kalau untuk ke luar negerinya. Kalau ke domestik Indonesia cenderung banyak ke Jakarta rujukannya. Gitu. Selain ini ada lagi nggak, Bang? Atau One Care? Atau mungkin ada juga yang mau
tidak hanya pasien aja, bisa nggak? Ataupun dia mau Ya, kita jalan-jalan juga kemana? menyiapkan transportasi layanan untuk angkutan jenazah atau coffin. Oh, oke, Vin. Ya, baik untuk rute yang pasiennya meninggal di luar negeri mau Oke. bawa ke Indonesia, kita juga siapkan lengkap dengan funeral service-nya, Oke. kemudian pengaturan di bandaranya dan juga sampai ke pesawatnya, baik charter maupun lewatin kargo komersil. Oh ya. Itu bahkan juga ada yang melalui kita menggunakan ferry dari Malaka atau dari Johor ke Batam seperti itu. Nah, itu kita layan untuk jenazah juga, baik internasional maupun domestik gitu ya. Kalau domestik kan kita bisa menggunakan pesawat kargo komersil ya, yang angkanya tidak terlalu tinggi, gitu. Nah, selain itu juga kita menyiapkan juga transportasi untuk medical ferry, ya kan, transportasi. Jadi di sini kalau dari Pekanbaru orang ke Malaka dengan kos yang biaya tidak terlalu tinggi, kalau charter mungkin hampir 12 sampai 15 ribu USD, tapi menggunakan alternatif lain seperti menggunakan ferry via Dumai. Itu kita juga layani, lengkap dengan medical escortnya, ada dokter, ada perawat, dan juga peralatan medisnya. Gitu. Jadinya one care lah, care pada ya kita juga sih kalau dari Pekanbaru seperti Pekanbaru malah Kuala Lumpur kan ada 2 flight ya. Pekanbaru Malaka ada 1 flight, itu kita layani juga. Artinya ada alternatif lain yang bisa dipilih oleh pihak pasien yang angkanya tidak terlalu tinggi, gitu loh. Karena dalam penggunaan transportasi komersil flight ini, dia ada batasan tertentu, Pak. Gitu ya. Seperti oksigen ada keterbatasan, ya kan? Pasien menggunakan oksigen tidak lebih dari 3 ppm. Itu rekomendasinya. Dan harus sadar, gitu ya. Kemudian belum lagi maskapainya ada nggak menyediakan oksigen, ya kan gitu. Ya seperti contohnya yang AirAsia, Citylink itu kan memang tidak menyiapkan oksigen mereka. Kita yang harus menggunakan oksigen dengan menggunakan tipe yang POC, Portable Oxygen Concentrate. Nah gitu kita alatnya ada dan itu tercatat di FAA, gitu. Baik, saya pikir itu panjang lebar ya pada masyarakat Pekanbaru khususnya, Riau pada umumnya yang membutuhkan helikopter. Ya, kita juga bisa menggunakan helikopter. Jadi karena helikopter ini kan agak jarang sekali yang menggunakan karena memang kosnya cukup tinggi. Untuk wilayah Sumatera ini memang cukup tinggi kosnya, gitu. Beda kalau di daerah Bali, Lombok itu sekali terbang aja cuman nggak nyampe 58 jutaan aja udah bed to bed gitu, angkut pasien. Gitu. Sampai sejam berarti kan? Nggak nyampe, cuman 50 menit aja. Misalnya dari Lombok ke Bali atau sebaliknya itu kita bisa landing di dekat resortnya, gitu loh. Tempat mereka nginap. Ya, mungkin tapi memang harus ada lapangan helipad, lapanganku yang agak luas. Ya, lapangan agak luas yang supaya terhindar obstacle-nya tidak terganggu. Cenderung wisatawan luar negeri kali ya? Ya, memang kalau di daerah Bali Lombok itu banyak WNA ya. Warga negara asing yang memang sudah ada di cover oleh asuransinya, ada di cover oleh medical assistant-nya. Karena kita OneCare sudah bekerja sama hampir 9 perusahaan medical assistant dunia. Ya, dari Asia, Brazil sampai Aussie dan Amerika. Itu sudah beberapa perusahaan kita udah kerjasama. Jadi kalau ada pasien, ada WNA yang membutuhkan untuk dilayani untuk perobatan, misalnya dia cuma perobatan minta ke puskesmas sekalipun, kita ladeni. Kita yang akan cover, kita akan bayarin duluan. Gitu loh. Mau puskesmas atau klinik atau rumah sakit yang sifatnya rawat jalan ya. Ataupun kalau bisa sampai ke rawat inap itu perlu konfirmasi dari pihak asuransi atau medical assistant-nya, gitu. Alhamdulillah.
Baik, sahabat Riomek, kita sudah bincang panjang dengan Bang Nizon dan One Care. Nanti apabila ada ingin menghubungi bisa Bang ya, nanti nomornya. Oke, kita memberikan yang terbaik, tapi mempersiapkan yang terburuk. Nah, itu tagline kita seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Riomek. Podcast kali ini disponsori oleh Butik Bursa Tiket. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.